Guys, perkenalkan nama aku adalah Kenaisa Muzalwi. Jadi di sini aku bakal meresensikan sebuah novel yang berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Jadi novel ini itu ditulis oleh Pidi Baiq yang semua orang sekarang udah tahu ya siapa dia. Dan novel ini diterbitkan oleh Pastel Books tahun 2015. Novel ini mempunyai sekitar 346 halaman dengan harga yang sangat terjangkau ya buat kita semua pelajar nih. Ini itu harganya 69.000, ya sekitaran segitulah. Oke, jadi sebenarnya novel ini itu kan kalian pasti udah beberapa orang udah ada yang pernah nonton ya. Jadi ini udah ditayangin di bioskop pada tanggal 25 Januari 2018 yang lalu. Dengan durasi itu 1 jam 50 menit. Ya, sekitar 2 jaman lebih kurang lah. Jadi di sini gue bakal ngeceritain sedikit tentang isi dari novel ini. Oke, jadi di novel ini tuh ada dua orang remaja ini bernama Milea dan Dilan. Nah, sifatnya si Dilan itu dia itu tuh nakal, dia suka ikut-ikut tawuran geng motor, dia pernah berantem sama guru. Tapi di sisi yang negatif dia tuh dia punya sisi positifnya, yaitu dia itu penyayang, dia nggak kasar sama perempuan, dia juga nurut sama bunda sama ayahnya. Terus juga ya begitulah. Kalau Milea, dia itu baik, dia cantik, dia pinter. Jadi awal mulanya tuh gini. Jadi kan Milea itu dulu orang Jakarta ya. Terus dia pindah ke Bandung, ke daerah Buah Batu itu dia ikut papanya dapat tugas di Bandung dan akhirnya dia sekolahnya pindah dong di Bandung di daerah Buah Batu. Akhirnya dia masuk ke sekolah yang ada di daerah Buah Batu, ya SMA favorit gitulah. Terus si Dilan tuh ngeliat tuh si Milea kayak tertarik gitulah dia sama Milea. Akhirnya Dilan tuh melakukan berbagai cara dia tuh gimana biar dia bisa nahlukin hatinya si Milea. Sampai-sampai tuh Milea bilang tuh dia peramal gara-gara tuh dia sering gombal-gombalin Milea gitu. Salah satu gombalannya itu waktu Milea pulang sekolah. Milea pulang sekolah kan naik angkot tuh. Terus diikutin sama si Dilan. Dilan juga naik angkot. Terus Dilan ngomong gini, Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Dia ngomong gitu. Milea tuh nganggep Dilan tuh kayak aneh, nih orang gombal-gombalin gue terus gitu ya, ibaratnya seperti itulah ya. Tapi si Dilan tuh gak pernah nyerah, dia tuh terus-terusan gombalin si Milea. Pokoknya berbagai cara dia lakuin biar dia bisa deket sama si Milea. Sampai akhirnya mereka dengan sering berjalannya waktu, mereka jadi akrab. Nah, suatu saat itu di sekolahnya si Milea sama Dilan ada cerdas cermat. Nah, si Milea ini kepilih buat ikut cerdas cermat. Dan akhirnya cerdas cermat ini diadakannya tuh di Jakarta. Nah, pas itu jadi tuh si Milea ini tuh masih punya pacar di Jakarta, namanya Benny. Nah, mereka janjian dah tuh si Milea sama Benny buat ketemuan. Dah, terus si Milea tuh udah nungguin Benny di suatu tempat mereka janjian gitu. Udah nungguin Benny, tapi si Benny tuh nggak datang. Akhirnya Milea pergi sama Wati, sama temennya Wati tuh laki-laki, sama Nanda namanya. Milea pergi sama Wati sama Nandan ke tempat makan gitu, makanya makan kan. Terus akhirnya mereka ketemu sama Benny. Nah, Benny di situ marah besar banget karena Milea makan sama laki-laki. Nah, mungkin karena Benny marah kayak gitu, Benny ngeluarin kata-kata yang kasar ya, yang gak bagus buat didengar sama perempuan. Dan juga mungkin memperlakukan hal yang kasar sama Milea, atau cuma kata-katanya aku lupa. Dah dari situ si Milea sama Benny putus. Mereka udah putus, udah gak ada hubungan apa-apa. Tapi tuh si Benny tuh kayak masih sering ngirim surat gitu loh ke Milea.
Terus lambat laun mereka si Milea sama Dilan akhirnya pacaran. Mereka resmi pacaran. Tau gak sih, si Dilan tuh nembak si Milea tuh lucu banget. Jadi tuh si Dilan tuh bikin proklamasi tentang perjanjian mereka berdua pacaran di warung BM. BM itu tongkrongannya si Dilan. Pakai materai segala, ditulis tanda tanganin gitu. Ya, waktu mereka berhubungan pacaran gitu, yang namanya orang pacaran lah ya, pasti ada masalah-masalah cekcok. Gak selamanya mereka berhubungan pacaran tuh mulus aja gitu, enggak kan. Nah, jadi waktu mereka pacaran, mereka tuh dipermasalahin gitu. Ada hal-hal kayak Milea tuh nggak suka kalau Dilan tuh ikut-ikutan geng motor. Padahal iya kita semua tahu kalau geng motor itu nggak baik. Tapi di sisi negatifnya geng motor itu ada sisi positifnya. Nah, Milea tuh ngelarang si Dilan, tapi tuh si Dilan kayak masih bandel-bandel gitu. Dia masih terus-terusan ikut geng motor. Tapi pelan-pelan omongannya Milea tuh didengerin sama Dilan. Ya pokoknya mereka sering berantem lah gara-gara geng motor. Terus ada suatu ketika tuh temennya Dilan itu meninggal. Namanya siapa gitu, dia meninggal. Nah, di situ Milea tuh marah sama Dilan karena Milea mikir temennya Dilan yang meninggal ini meninggal karena ikut-ikutan geng motor, karena permasalahan geng motor, dendam-dendaman gitu. Padahal temennya itu meninggal bukan karena geng motor sebabnya, tapi si Milea tuh salah paham gitu loh. Terus jadi pikirannya Milea kan masih kepikiran kayak, berarti Dilan gak bisa dengerin gua nih, Dilan masih ikut-ikutan geng motor. Sedangkan Dilan udah berusaha tuh buat dengerin omongannya Milea. Dari situ mereka berantem. Si Milea gak mau dijemput sekolah, si Milea gak mau diantarin sekolah. Padahal dulu suka diantar jemput sama Dilan, suka bareng gitu kan karena satu sekolah kan. Oh ya guys, Dilan itu diskors dari sekolahnya karena dia berantem sama Anhar. Ya, jadi di sini gue bakalan ceritain lagi. Jadi Anhar itu temennya Dilan. Karena suatu permasalahan gitu, gue nggak ngerti, gue lupa. Si Anhar ini nampar pipinya Milea. Milea nangis, pergilah dia ke kelas. Dan sampailah di kuping si Dilan kalau si Anhar ini nampar Milea. Dilan kan jagoan ya dia ya. Di Bandung itu dia terkenal panglima tempur. Akhirnya si Dilan ini terus langsung nyamperin dah tuh nyamperin si Anhar ke sekolah, ke kelas si Anhar, ditonjok Anhar sampai Anhar tuh mental keluar kelas. Ya udah, di situ si Dilan dipanggil ke ruang BK, lagi dipanggil ke ruang BK. Dan di situ si Dilan setelah pulang sekolah, si Dilan nganterin Milea pulang kan. Nah di situ langsung deh si Milea tuh ngerasa kayak dijagain banget sama si Dilan itu yang ganteng itu. Ya udah, akhirnya mereka pulang, mereka naik motor berdua, hujan-hujanan. Terus si Milea peluk si Dilan dengan erat katanya. Dan itu terjadi pada akhir Desember yang dingin di Bandung, di daerah Buah Batu. Oke guys, jadi ceritanya ya kurang lebih segitulah. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kan kalau gue nyeritain semuanya sama aja dong, gue kayak ngeceritain kembali ceritanya gitu kan. Ya jadi segitu aja. Semoga kalian memaklumi ya, aku bikin video karena ini baru pertama kali. Dan terima kasih sangat sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang jelas, berbelit-belit atau nggak dimengerti, atau kata-katanya kurang baik, kurang sopan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.